Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel yang kita cintai ini. Mari kita mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Octavianus Tandilolo dari Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tema renungan kita pada hari ini yakni di balik lubang pintu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kuasa, seluruh perjalanan hidup kami telah Kau atur sedemikian rupa. Berkatilah kami pada hari ini, agar sepanjang hari ini kami dapat bekerja segiat-giatnya bagi kemuliaan-Mu. Semoga kami dapat melaksanakan kehendak-Mu dengan setia. Demi Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini kita ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkillah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggallah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzinah. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah retret rohani yang dihadiri oleh beberapa pastor, juga frater, dan lebih banyak kaum awam yang hadir dalam retret itu, dan semua yang ikut retret rohani itu adalah laki-laki. Ada satu tema yang dibahas dalam retret itu. Kebetulan saya hadir sebagai peserta. Temanya adalah di balik lubang pintu dosa mengintai. Saudara-saudari terkasih, kita tahu bahwa pintu itu adalah jalan masuk dan jalan keluar dari setiap rumah. Tetapi setiap pintu juga itu memiliki lubang kunci, yang kalau kita menyandarkan pipi kita ke lubang pintu itu dan menutup mata kita yang satunya, maka kita dapat melihat atau mengintip, baik itu keluar ataupun ke dalam, melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Nah, dalam materi itu yang diberi judul di balik lubang pintu, sang pemateri menyampaikan kepada kami bahwa setiap pria kurang lebih seperti itu. Setiap pria itu gampang tergoda lewat pandangan. Dan karena itu ibaratnya setiap
pria itu diintai di balik lubang pintu, atau dosa mengintainya di balik lubang pintu. Ya, mungkin saja ini juga bisa berlaku untuk kaum Hawa. Saudara-saudari yang saya kasihi, apa yang terjadi bahwa dalam bacaan Injil hari ini, Yesus dengan keras dan tegas menyatakan bagaimana dosa itu dapat masuk dalam diri kita. Yesus mengatakan bahwa barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Ini sesuatu yang sangat pribadi dan sangat sulit untuk dideteksi bagaimana seorang itu bisa berdosa di dalam hatinya lewat sabda hari ini. Hanya yang bersangkutan yang dapat memahami dirinya bahwa dia telah terjatuh. Saudara-saudari yang saya kasihi, dan menurut saya di zaman sekarang ini, lubang pintu itu bukan lagi lubang pintu sungguhan. Tetapi ada banyak orang selama saya jadi pastor yang ketika saya renung-renungkan apa persoalan yang menyebabkan keluarga mereka retak, lubang pintu tempat masuknya dosa yang menghancurkan keluarga itu adalah media. Sekarang orang dapat diintai oleh dosa itu lewat WA, lewat Facebook, lewat Messengers, lewat Instagram, lewat YouTube, dan begitu banyak media yang dapat mengancam kita untuk jatuh dalam dosa di dalam batin seperti sabda Allah hari ini. Saudara-saudari terkasih, Yesus menyadari betapa besar tantangan yang akan dihadapi oleh para muridnya untuk tetap menjaga kemurnian hatinya. Dan untuk kita semua juga berlaku hal yang sama. Betapa berat tantangan yang kita hadapi untuk menjaga kemurnian diri kita. Sebagai pribadi masing-masing kita harus menjaga orang lain supaya dia jangan jatuh dalam dosa. Untuk kaum Hawa kalau pergi gereja harus menggunakan pakaian yang cukup kainnya, jangan yang pakaian kurang kain. Kita ikut andil dalam menjatuhkan sesama dalam dosa. Tentu saja ada yang akan mengatakan, itu kan pikiranmu, itu kan otakmu sendiri. Tetapi saudara-saudari, kehidupan ini adalah kehidupan bersama. Maka mari kita saling melindungi satu sama lain. Mari kita saling mendukung dalam hidup yang baik. Tuhan membantu kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk bimbingan-Mu di dalam kehidupan kami. Semoga kami dapat menghindar dari keinginan dunia yang egois dan menyenangkan sesaat. Kuatkanlah iman kami dan sadarkanlah kami selalu akan campur tangan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih buat para sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Octavianus Tandilolo. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Octavianus. Semoga pastor dan segenap umat di Paroki Santo Petrus Mamasa selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.